Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Sekolah Waidia Bulawang di podcast angkringan dalam acara Ngabuburit Sekolah Waidia Bulawang. Ya, berhubung ini bulan Ramadan ya, kita ucapkan dari kita berdua marhaban ya Ramadan. Untuk yang melaksanakan ibadah puasa, kami menyemangati ya. Semangat buat nanti buka gitu. Ya. Kayaknya ini adalah puasa terakhir kita deh Mbak ya, kayaknya di sekolah Wahidiyah Iya. ini. Oh iya, kita belum berkenalan nih. Iya, Perkenalkan, nama saya Tarbiyatul Latifah, biasa dipanggil Tifa, murid kelas 12 SMA Wahidiyah Bulawang. perkenalkan juga nama saya Lailun Nafisatul Bakia, biasa dipanggil Lailun, juga dari kelas 12 SMA Waidia Bulawang. Kayaknya perbincangan kita kali ini membahas tentang cita-cita ya Mbak ya. Cita-cita sendiri tuh kayak udah menempel erat banget kayak ke anak kelas 12 Mbak ya. Iya. Soalnya kan kita udah kayak mulai mencari apa sebenarnya jati diri kita sehingga kita bisa jadikan sebagai cita-cita ya Mbak ya. Kalau Mbaknya sendiri cita-citanya ini apa ya? Apa ya Mbak Tif ya? Kalau kayak cita-cita kayak kalau saya sih pinginnya jadi kayak pengusaha gitu kan ya. Iya, iya. Pengusaha terus sambil iringan gitu buat jadi guru sama pengusaha sih itu cita-cita. Kalau Mbak Tifa sendiri apa? Kalau cita-cita saya sendiri sih dari dulu ya, dari kanak-kanak pengen jadi guru sih. Hebat sih. Iya. Kayaknya dari dulu ya udah pengen jadi guru aja gitu kan ya. Jadi guru, jadi dokter, jadi tentara itu kayak cita-cita anak kecil banget. Iya. Tapi ternyata kalau melihat cita-cita seorang guru ternyata juga mulia Mbak ya. Gak cuma dibilang cita-cita anak-anak itu juga enggak banget ya menurut saya ya. Menurut saya itu memang guru itu ya termasuk paling baik dikasih cita-citanya ya. Mulia banget gitu. Iya. Setelah ini Mbaknya mau gimana ini? Setelah melanjutkan dari SMA Wahidiyah Bulawang. Kayaknya saya sih mau kuliah di Mbak Tifa. Ya, amin amin aja ya, kita doain bersama-sama. Amin. Kalau kemarin kan sudah apa itu? Ya, Pengumuman tes. gitu ya. Tapi ya alhamdulillah belum keterima. Ya, alhamdulillah masih banyak masih banyak cara lain lah untuk kita masuk ya. Kalau saya sendiri sih juga gitu, pengennya sih kuliah, semoga aja nanti kita sambil sama bantu-bantu sekolah di sini kan Pak ya. Pengennya sih gitu. Semoga itu terrealisasi sih buat kita berdua. Kalau boleh tahu Mbak Tifa mau kuliah di mana? Itu sih ya, kita kan punya harapan ya ya penonton ya. Kalau harapan saya sih pengennya di UM aja, kan dekat. Kalau sama rumah ya nggak deket sih ya, jauh, tapi kan ya sama malangnya gitu loh, nggak mau yang ke beda kabupaten, beda kota gitu. Itu masih nggak dulu deh kalau saya. Kalau Mbaknya sendiri sih? Kalau saya dari dulu itu ya UM. Ya. Semua UM gitu. Kayaknya emang Mbak ini memang rumahnya dekat banget. Iya, deket banget. Hampir ya enggak sih, enggak. Ya perlu jalan kaki juga. Ya. Ya memang gitu sih ya, usaha kita kayaknya ya bismillah ya. Bismillah UM gitu. Bismillah UM. UM bismillah. Balikannya Mbak Tif. Ya. Kalau menurut Mbak harapan buat sekolah ini sendiri sih gimana? Kan kita juga sebagai mau jadi alumni nih ya. Udah berapa bulan lagi bisa menghitung hari kita meninggalkan sekolah kita ini. Dari segi banyaknya kegiatan, dari segi banyaknya acara-acara, kita ya enjoy it ya sama sekolah di sini. Jadi kayak nggak kerasa aja gitu ya. Kerasa gitu. Tiba-tiba ya. Enggak nikah dulu ya. Tapi ada loh di kelas kita yang udah. Ya, itu kan memang pilihan hidup ya Mbak ya. Bener, itu pilihan hidup.
ada yang tiba-tiba mau nikah, ada yang tiba-tiba mau kuliah, tiba-tiba mau kerja. Itu kan memang pilihan hidup banget setelah jadi jenjang SMA. Sebenarnya sih memang kalau aku sendiri Mbak ya hampir bingung sih mau habis SMA ini lanjutin gimana, apa itu memang udah kayak bingung banget kan. Secara nggak langsung kita setiap hari punya kehidupan yang emang kita jalanin terus. Contohnya sekolah ya, sekolah setiap hari sekolah, tapi habis sekolah ini kan kita di SMA ya, habis sekolah mau ngapain gitu kan ya. Jadi itu masih bingung juga, makanya kita kadang-kadang juga cari motivasi lah ya ke guru-guru kita. Di sini gurunya juga enak-enak banget kan buat dibuat motivasi-motivasian, buat sharing-sharing, berbagi pengalaman. Itu enak-enak banget sih ya menurut saya. Gimana menurut Mbak pengharapan untuk SMA Widya ini? Kalau harapan di sekolah ini kan ya, kita kan juga angkatan pertama kan. Iya. Ini ya pastinya kita minta lebih baik gitu Iya, kan ya jelas itu. Jelas semua minta lebih baik. Yang kedua, anak-anaknya itu lebih tertib gitu ya. Kayak di sekolah-sekolah militer lah. Iya. Militer. Meskipun kita bukan militer kan ya, bisa juga. Ya, disiplinnya Disiplin yang kita contoh. seperti Ya. militer itu. Terus juga ya apa Mbak Tif? Gak bisa di Ya kegiatannya juga semoga tetap berjalan sesuai apapun. Di sini kan juga udah banyak organisasi terorganisir. Jadi menurut saya sih kegiatannya semoga tetap di istiqomahin aja. Nanti suatu saat kalau kita jadi alumni pasti kita kan juga bangga ya, bangga. Alumni SMA Widya Bulawang Pertama lagi. angkatan pertama. Ya memang suatu kebanggaan tersendiri lah ya bagi kita angkatan pertama. Gak mudah banget ya perjalanan kita mulai dari kelas 10 ya. Dari kelas 10 sampai kelas 12 ini juga banyak sekali lah rintangan-rintangan yang kita hadapin bersama-sama, sama guru-guru, sama teman-teman sekelas ya kan. Makanya perpisahan itu kayak momentum paling gak mau ya. Tapi ya gimana lagi? Ya gimana lagi, waktu juga harus. Setiap ada awal pasti juga ada perpisahan, tapi perpisahan juga nggak menghambat kita buat silaturahmi ya Mbak ya. Mungkin salah satu dari kita juga mungkin lah esok ada yang dijadiin guru di sini. Mungkin kita bertemu dalam keadaan yang berbeda-beda nih Mbak. Ada yang jadi pengusaha, jadi guru, ada yang jadi tentara. Jadi dokter lah, kalau mungkin itu juga jadi dokter. Ya kita aminin aja sih. Pengalaman Mbak paling seneng lah kalau sekolah di sini tuh apa ya Mbak? Apa ya Mbak? Ntar mikir Mbak. Ya, ini perlu mikir soalnya terlalu banyak ya Mbak ya. Banyak pikiran. Kalau di sini sih, Mbak Tip, kegiatannya itu lebih terorganisir gitu ya. Kalau kan pengalaman saya kan di sekolah negeri gitu kan ya, itu kalau per anak gitu kegiatannya masih nggak terkontrol gitu. Jadi ada yang kalau nggak masuk gitu ya udah dibiarin aja. Kalau di sini kan nggak, jadi kan bisa terkontrol gitu. Jadi semua bisa ikut pengalaman gitu. Jadi sangat worth it banget kayaknya buat anak SMP yang mau cari jati dirinya di SMA itu ya. SMA Widya Bulawang lah jawabannya. Ya emang kalau menurut saya sih juga gitu. Pengalaman terbaik saya tuh ya ketika kita ngerasain di organisasi, ngerasain di kegiatan kita. Apalagi kan kita berdua kan ya Mbak, salah satu mantan anggota OSIS pertama ya. Itu suatu kebanggaan tersendiri ya bagi kita. Menurut saya itu sih pengalaman yang terbaik bagi saya. Gimana pun kita kan juga menumbuhkan organisasi OSIS gitu. Jadi ya kayak bangga aja, apalagi lihat sekarang adik-adik juga udah mulai berkembang, jadi itu malah kita tuh jadi semakin bangga gitu ya, bangga menjadi anak SMA. Apalagi pas kayak kemah-kemah wisata gitu kan, aduh nggak bisa dilupain kayaknya. Kayaknya setiap kemah wisata kita perlu ikut deh Mbak ya. Kadang tuh juga saya kalau diam-diam gitu mikir ya, kalau saya keluar kota gitu, kalau mondok gimana,
nanti saya nggak bisa ikut kemis gitu. Iya. Kan ya sayang kalau nggak ikut. Kayaknya memang kampus ajang silaturahmi paling tepat nih ya. Sip, Mbak Tif. Selain kayak berwisata kita juga berkemah, Bersenang-senang. silaturahmi juga. Makanya kayaknya yang paling itu sih ya, mulai awal dari dari Ledo Ombo sampai Coban tahun kemarin itu emang kayak gak bisa gak bisa diungkapin ya rasa kalau kalian mau rasain skala di sini. Atau kita sih para alumni sih suka gitu Mbak ya, enjoy banget. Soalnya kita kan selain wisata ternyata kita juga di sana juga ikut lomba, juga ikut banyak sekali sih pelajaran ya kalau bisa diambil dari kegiatan kemah wisata aja loh ya. Dari kemah wisata aja itu udah banyak sekali kegiatannya, apalagi yang lainnya gitu Mbak ya. Emang bener-bener gini sih menurut saya ya, juga banyak kan kita kayak dari kayak itu loh Mbak, yang dari KUA, dari kemarin BPBD. Ya dari itu banyak sekali sih materi-materi yang kita peroleh meskipun kita SMA di daerah ya desa desa, tapi alhamdulillahnya kita dapat kekunjungan orang-orang dari dinas-dinas gitu kan, jadi tuh pikiran kita menjadi lebih terbuka mengenai suatu hal. Jadi itu banyak sekali mungkin motivasi dari bapak-bapak dinas, dari ibu-ibunya juga gitu ya. Kita mau ngucapin makasih banget loh Bu, kita ada di kelas 3 ini juga sebagai bekal ya buat kehidupan kita selanjutnya, itu memang benar-benar jadi bekal. Ya, gini Mbak Tif, kita juga mau lulus Mbak Tif. Ya kita ternyata juga mau lulus ya, semoga aja dari kita sendiri sih menjadi lebih baik, dari kita sendirinya semoga menjadi lebih baik, teman-teman juga semoga tetaplah silaturahminya tetap teman-teman ya. Terima kasih banyak ya. Makasih ya. Iya, berapa bulan lagi kita udah pisah ya kan? Bisa. Selain itu Ramadan tahun ini kayaknya juga Ramadan yang paling ngena banget ya bagi kita, kan udah terakhir juga. Di pondok juga udah mau lulus ya kan, jadi tuh gimana lah ya, vibes pondok vibe pondoknya itu kayak yang buat kangen itu ya dari pondok juga sih ya. Kalau di pondok itu bisa buka bersama tiap hari makanya di sini bukber itu nggak perlu loh, kita ke kafe itu nggak perlu, di pondok itu udah kamar udah bundar gitu. sabar bareng, sahur bareng, kadang juga ada sahur bareng ya nggak ada, beli takjil bareng-bareng, aduh sudah banyak banget lah ya. Kalau vibes pondok itu nggak ada yang lain. Apalagi kalau antri kamar mandi, aduh sudah nggak ada yang lain, nggak bisa dia datangin kan. Iya. Mau antri kamar mandi pagi hari mau sekolah ya, kayaknya mau bangun kamar mandi sendiri berasanya ya serasa kamar mandi itu sudah jadi kekuasaan gitu loh. Kalau sudah nggak bisa digugat gitu, nggak bisa diganggu. kalian kalau mau ngerasain antri kamar mandi ya di sini ya. Di pondok kita nih ya, pondok mana nih Mbak? Pondok Gedung 9 Pringgu Bulu Lawang. Untungnya sih ya deket sekolah sama pondok, jadi itu nggak jauh-jauh sih ya buat kita, cukup jalan kaki udah sampai sekolah, nggak ada 5 menit kok. Menghemat waktu, udah jalan kaki kita udah sampai pondok ya. Itu sih yang enak selama ini loh ya, jadi kan nggak usah bawa kendaraan, aman sih, aman banget. Worth it. Di sini juga guru-gurunya juga dekat ya, ada juga ya pengurusnya kan juga dekat, jadi kalau sewaktu-waktu mau hubungin orang tua kan enak ya. Biasanya teman-teman gitu sih ngantri buat hubungin orang tua, apalagi mau puasaan kayak gini ini udah aura-aura hubungin orang tua. Bu mau pulang, Bu mau kiriman yang banyak buat beli takjil. Menghabiskan uang di pasar. Iya. Tapi kalau bulan Ramadan ini Mbak Tif ya,
di pondok itu jadi lebih gimana gitu. Jadi kan kita ditarget untuk Iya, hataman. Quran. Ditarget buat di sekolah ada pondok Ramadan, di pondok pondok juga juga ada ada pondok Ramadan. Jadi Baik itu banget ya. kayak batiniah kita meningkat gitu nggak sih ya? Juga malam kan juga disuruh buat mujahadah dan itu kayak rasain Ramadan, hawa Ramadan itu kayak bener-bener di pondok itu sih yang menurut aku dapet banget gitu loh Mbak. Kalau di rumah kan kita kadang juga masih kayak perpelangan gitu ya, kadang kayak masih males, masih gini, masih gitu. Kalau di pondok lihat temennya, aduh udah juz 5, di sini masih juz 2, kayaknya udah ketar-ketir aja ya. Ketar-ketir Takut gitu. gak cepet pulang. Iya, itu. Temennya udah hafal Yasin beberapa, udah hafal sampai hatam, Sini belum setoran. belum setoran, aduh udah Pikiran banget. banget ya Gak kayak bisa pulang nanti. nggak bisa pulang Hari raya di sini ya. juga Aduh apa kapan tapi- ya mau kayaknya hari raya di sini. Aduh. Tapi kalau biasanya kita Idul Adha di pondok ya, Iya sih. di pondok biasanya Idul Adha buat sendiri, jadi tuh juga kayak aku juga suka banget sih itu, buat bikin rindu banget sih ya Idul Adha di pondok itu. Kan nggak sama keluarga, jadi sama temen-temen ya. Enjoy banget gitu. Iya banget, tapi kan habis itu keluarganya datang sambang buat bawain ikan. Kalau Mbak Tifa kan rumahnya deket ya. Kalau Iya. Mbak Tifa Bongkot sama kayaknya. apa gimana? Nggak mentot, saya pulang terus bongkot. Oh, pulang ya. Iya. Benar banget. Tapi kalau pulang tiap hari kayaknya juga ada kesan-kesan di jalan. Oh, saya mau pulang. Iya. Mau pulang tapi rumahnya dekat. Iya, rumah dekat. Mau Kalau pulang. kalau saya mau pulang ya nunggu berhari-hari gitu. Nunggu berhari. Bisa kalau jalan kaki nanti. Ya nggak apa-apa lah ya, itu Jadi- sih ya kesan kita dari si pemondok rumahnya dekat sama pemondok rumahnya jauh. Rumah jauh versus rumah dekat. Dekat. Ya itu sih ya, memang banyak sekali kalau udah kelas 3 sih memang gitu, banyak sekali kenangan-kenangan yang kayak banyak banget yang nggak mau dilupain lah. Ya, begitulah mestinya berarti. Ramadan tahun kemarin, Ramadan tahun ini kan kayak udah sebagai kenangan lah ya. Di sini kita juga udah nggak bareng-bareng lagi. Mungkin mbaknya juga udah bareng-bareng sama keluarga tahun Iya. dan bulan Ramadan tahun depan kan udah sama keluarga. Iya. Keluarga sendiri apa keluarga baru nih? Iya. Ciptain keluarga baru. Jangan dulu, Mbak. Jangan dulu ya. Cita-citanya tadi kuliah dulu kan ya. Kuliah dulu sampai lulus. Ya sampai lulus. Semoga sih saya sih punya keinginan banget ya buat kuliah ke luar negeri. Tapi ya nggak tahu sih ya. Ini kan masih keinginan dalam diri kita. Mungkin banyak sendiri kan juga Iya. pengen. Tergantung usaha sih. Tapi kalau usaha juga tidak mengkhianati hasil. Ya, ya alhamdulillah sih ya. Proses kita untuk menjadi kelas 12 ya juga Bukan. sudah. Yang dulunya corona setengah Iya, tahun, setengah Tapi dari untungnya corona. kita setelah corona itu kita sekolahnya tuh luring ya. Iya, luring langsung Jadi- efektif. Jadi Ya. kita bisa temu temen, Teman bisa ketemu guru langsung, nggak langsung Iya. bisa tatap muka gitu kan ya. Sampai detik ini alhamdulillah banget Alhamdulillah ya. banget. Gak kayak di luar sana kan juga kayak miris aja mbak ya, pemberitaan kayak gitu. 3 tahun daring banget. Baru masuk dapat corona versi baru masuk Omicron. udah meningkatan dalam kota, jadi kan kayak kasihan banget gitu loh mbak ya. Dan alhamdulillahnya kita juga selain itu kan juga mematuhi protokol kesehatan mbak ya, jadi kita bisa melaksanain luring ya sampai detik Ya. ini, sampai akhir dari Alhamdulillah. kelas 3 kita itu alhamdulillah banget Alhamdulillah gak diberi ada, kesempatan ini. gak ada yang kena ya. Nggak ada yang kenal alhamdulillah. Jadi itu kayak yes, lebih enak banget sih ya, tapi terkadang juga pengen daring, terkadang juga kepingin Kalau tugas banyak tuh pinginnya daring. daring gitu. ya. Tapi kalau daring juga Ya sama-sama sama banyak aja. tugas. Kalau pinginnya luring gitu. Ya repot gitu. Ya, tapi nggak manusiawi apa-apa, lah. manusiawi ya. Kita kan juga masih anak sekolah mbak ya, Iya. jadi masih gitu. Anak sekolah. Enggak sih, nggak bocil ya. Bukan Pak. Kalau bocil, sama Pak Nirwan kayak memang kita masih bocil ya. Tapi kalau sama adik-adik kita Kita udah jadi kayak senior. ya, kayak udah jadi orang paling besar, padahal sebenarnya kita juga masih bocil. ya bocil. Miris sekali. Sedih sekali.
Ya, Juga kayaknya bersyukur banget Mbak Tip bisa sekolah di sini. ya bersyukur banget sih, alhamdulillah. Udah bisa derek-derek di perjuangan beliau ya, meskipun kita ada di sekolah daerah gitu kan Mbak ya, gimana kita ngelaksanain ujian juga masih masih ke kepanjen, tapi kita juga udah bersyukur banget alhamdulillah Bisa. udah salah satulah ya Mbak ya yang udah didaftar sama beliau. Oh ini nama kamu udah saya daftar di sekolah Waidia Bulawang. Jadi tuh Biasanya saya itu kalau sekolah itu nggak kesini Mbak Tif. mana sebenarnya Sebenarnya perjalanan itu, pertama? ya, perjalanan pertama itu saya lulus itu ingin ke sekolah negeri gitu ya. Iya, Sekolah iya. negeri yang dekat-dekat gitu. Tapi nyatanya kan kita di Iya. sekolah di sini ya. Yang kedua itu saya mau ke Kepanjen gitu. Iya. Terus Hamin 3 hari mau mondok itu tiba-tiba ada pikiran mau ke sini gitu. Iya. Mau ke sini ya. Jadi ya gimana? Ya kita memang bisa nyimak planning aja Mbak ya. Selanjutnya terserah kayak kita, kalian juga terserah orang tua. Iya kan? Tapi kalau saya sih ya keinginan sendiri. Oh keinginan sendiri Mbaknya. Kalau saya sih juga keinginan sendiri kan juga mulai SMP juga di sini. Saya tuh malah mulai SD Mbak. Aduh. SD Waidia Bulawang, SMP Pejuang Waidia banget, Bulawang, guys. SMA Waidia Bulawang. Alhamdulillah semuanya Iya. jadi generasi pertama ya. Ya. Dan alhamdulillah. Gimana ngerasain suka dukanya itu kayak alhamdulillah banget. Kita bisa bersedekah tenaga buat ngusung-ngusung batako, ngusung-ngusung pasir itu kan Kita jadi sedekah multi- tenaga banget ya. multi-function ya. Ya. Selain kita menjadi seorang pelajar, kita juga sebagai pensedekah tenaga di sekolah ini kan Mbak ya. Bangga banget sih kalau saya ya. Kalau Mm-mm. kita kan bisa sodako gitu kan ya, Iya. yes. Bisa buat apa? Untuk bekal kita, di akhirat ya. nanti. Meskipun sedikit-sedikit Iya, nggak apa-apa. dimulai dari SD, SMP kan Iya. itu memang bagus banget ya sedekah. Kan kalau nggak bisa sedekah ilmu, nggak bisa sedekah harta kan juga sedekah Tenaga. Kita kan bisanya cuma sedekah Iya, tenaga. Jadi nggak apa-apa lah. Kita juga enjoy banget ya, kayak banget lah. tapi itu sih momen yang paling ngenang banget, sulur-suluran gimana Sulur-suluran. proses pembangunan ya Mbak, Iya. apalagi jadi tuh kayak Jadi kayak kita enjoy banget. enjoy banget sih. Kita usung-usung apa itu usung-usung batin? Sulur-suluran. Sulur-suluran, itu ya. Sulur-suluran sulur-suluran. itu ya. Ya batako, apalagi Pasir, koral. koral aduh banyak banget ya sampai Jadi alhamdulillah sampai mulai bawah sampai atas itu ya. Ya, sulur-suluran ya. kayak ulang tangga gitu. Alhamdulillahnya sih ya kita masih diberi kesempatan lah untuk pembangunan ini. Iya. Kita juga masih diberi kesempatan buat apa ya, nadong barokah gitulah Iya. ya, secara nggak langsung kan kayak gitu Mbak. Di sini juga cukup banget loh Mbak Tip. Kita dulu Proses pembangunannya kelas 10 itu ya masih satu lantai. masih satu lantai. Dulu masih kelas 10, kita kelas 10 masih satu lantai. Satu lantai. Alhamdulillahnya kita kelas 12 udah mau bangun 3 lantai. Jadi kayaknya kalau pas acara reunian mungkin sekolah ini udah nggak kita kenali kayaknya Mbak ya. Kayaknya kita pangling gitu. Pangling banget ya. Mungkin itu saja sih dari kita sebagai yang mau jadi alumni dan Ya. perpisahan lah ya buat kita. Terima kasih banyak banget buat sekolah Waidia Bulawang yang udah ngedidik kita sampai jadi sebesar ini, mulai dari kita kecil sampai sebesar ini. Kecil banget dulu. Kalau Mbak sendiri sih gimana? Gimana ya? Ya gitu. Ya terima kasih banget pokoknya ya. Terima kita kasih berdua. ya. Terima kasih udah menonton Ya terima kasih buat menonton di podcast Angkringan Ngabuburit. Ramadan. Semoga Ramadan tahun kita hari ini diterima oleh Allah ya. Amin. Jangan Ya. lupa subscribe, YouTube, Like, Sekolah comment Media. ya. Ya, Ikuti juga Instagram, Instagram, Facebook. TikTok, ada TikTok, Ada TikTok, Mbak juga. Jadi Ya. bolehlah ya semua diikuti ya. Sekian sih dari kami. Segala salah dan hilaf kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.